gimana ya, jadi dingin, mungkin hawanya dingin ya. Kalau misalkan hawanya hangat dirami sama si indukan mungkin akan bagus gitu ya teman-teman. Jadi akan menimbulkan calon anakan dari di dalam telur telur ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya Arjun Arbet ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ternak saya, yaitu adalah mentok ya. Sebelumnya mudah-mudahan untuk para penonton yang menonton video saya, mudah-mudahan disehatkan dan digampangkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, oke, kita lanjut membahas untuk telur ya teman-teman. Ini saya sudah sudah saya tanggalin ya untuk telur ini ya. Ini fungsinya untuk apa ya, tuh per tanggal hari ini ya teman-teman, tuh per tanggal 23 bulan 12 2021 ya teman-teman. Nah, ini saya mau taruh di mesin inkubator atau mesin penetes ya teman-teman, dikarenakan ini sudah lama tidak diirami sama si indukan mentok ya teman-teman. Ini ada di sini nih teman-teman, nih ini ada di sini. Nah, ini ada di sini nih. Ini juga, ini baru per tanggal 14 bulan 12 ya. Dan ada juga yang tanggal 11 tuh. Ini ada juga nih tanggal 11 nih. Nah, nih teman-teman tanggal 18, ada tanggal 14 tuh. Nah, kalau misalkan seperti ini seharusnya sih seminggu ya. Seminggu itu harusnya sudah diirami ya sama si indukan mentok ya. Cuman ini masih belum diirami sama si indukan mentok. Nah, kalau misalkan masih belum diirami sama sama indukan mentok, itu telurnya akan jelek ya teman-teman, akan susah berkembangnya. Karena kalau misalkan dari indukan ya diirami sama si indukan mentok, itu dia akan berkembang bagus di sini teman, karena di sini tuh akan hangat, jadi akan menimbulkan serat-serat anakan dari telur ini. Seperti kalau misalkan kita mau lihat ya, kita mau lihat bagus atau tidaknya bagus untuk anakannya, itu adalah di center ya teman-teman. Saya sudah informasikan kembali di video yang sebelumnya ya. Kalau misalkan kita mau lihat ya fertil atau tidak fertilnya, jadi calon anakan yang bagus itu di center ya. Jadi terlihat ya ada serat-seratnya kalau misalkan bagus. Tapi kalau misalkan telur yang jelek itu, kalau misalkan kita center itu akan hitam ya teman-teman. Nih contohnya seperti ini ya teman. Ini kita akan contohkan, mudah-mudahan jelas ya. Ini kita akan contohkan nih, jadi fertil atau tidak fertilnya teman-teman, mudah-mudahan terlihat jelas. Tapi ini enggak, kurang bagus nih. Kurang terang ya, kurang terang si ininya nih, si cahayanya. Nah, itu bisa kalau saya menggunakan senter handphone ya teman. Ini saya tidak bawa handphone 2, jadi saya nggak bisa mencontohkan, mohon maaf ya teman-teman. Tapi seperti itu ya teman-teman contohnya, kalau misalkan calon anakan dari si telur itu bagus atau tidak bagusnya gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Nih, ini sudah dirami sama si indukannya ya, itu akan bagus ya teman-teman untuk anakannya. Tapi kalau misalkan nggak dirami ya, saya informasikan ya, itu akan busuk ya teman-teman, telurnya akan jelek gitu. Jadi sayang, mubazir, makanya ini saya akan masukkan ke dalam mesin inkubator ya teman-teman. Ini sih berdasarkan pengalaman saya dan saya amati. Ternyata kalau misalkan telur yang sudah lama tidak dirami sama si indukan, itu akan terus berserat atau kurang bagus ya. Jadi gimana ya, jadi dingin, mungkin hawanya dingin ya. Kalau misalkan hawanya hangat dirami sama si indukan mungkin akan bagus gitu ya teman-teman. Jadi akan menimbulkan calon anakan dari di dalam telur ini gitu. Ini sih berdasarkan pengamatan saya. Mungkin memang pada umumnya seperti itu, cuman saya baru tahu. Dan ini saya meng-share kembali kepada teman-teman yang belum tahu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti ini, kalau misalkan teman-teman mempunyai mesin penetes ya silahkan ya, langsung dimasukkan. Cuman kalau pada umumnya mesin penetes itu
Jadi indukan tuh sudah menelur ya dari si indukan mentok. Nah itu kita harus menunggu 1 minggu atau 10 hari ya teman-teman, baru dimasukkan ke dalam inkubator atau mesin penetes ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung telur nih menelur dari indukan kita masukkan, itu tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus tunggu terlebih dahulu, tunggu di telurnya banyak ya biasanya ya. Kalau misalkan sudah banyak baru dimasukkan ke dalam mesin inkubator atau mungkin mesin penetes seperti itu teman-teman. Pada umumnya seperti itu ya. Cuman kalau misalkan karena ini banyak tidak diremi, jadi bergantian ya, silih bergantian dari satu tangkrangan ke tangkrangan lain si indukannya. Jadi rebutan tangkrangan gitu, jadi kadang malas. Ada juga nih yang enggak diremi, jadinya si telurnya tuh jelek ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai mesin penetes ya harus diefisiensikan ke dalam mesin inkubator atau mesin penetes seperti itu ya teman-teman, supaya telurnya tidak mubazir ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan ya. Yang saya sampaikan, mohon maaf kalau misalkan kurang jelas pemahamannya ya teman-teman. Ini sih berdasarkan pengalaman saya. Nah seperti ini nih ada namanya ya, pertil tuh. Ini yang jelas deh, pertil tuh, ada pertil ini ini tadi sudah saya tambahin, tadinya cuma P doang, pertil tuh namanya. Karena pada saat itu sudah saya senter bareng dengan yang ini nih, yang ada di mesin inkubator atau mesin penetes. Ini barengan sama ini telurnya teman-teman. Nih, ini bareng tuh. Karena waktu itu juga ada nama pertilnya tuh, sama kan ya. Ini udah dimasukkan per tanggal 10 bulan 12-nya. Yang ini tuh telur yang ini tuh dari bulan November ya, karena saya nggak tahu ini per tanggal berapa keluar dari indukannya ya, dari indukannya. Jadi saya namain aja pertil karena pada saat itu mungkin udah 1 minggu atau mungkin udah 10 hari ya. Tuh, karena bulan November dan saya masukkan ke ini bulan 10. Jadi saya mencoba masukkan ke dalam inkubator. Ini bagus ya teman-teman, udah saya senter bagus. Nah cuman yang ini yang ini karena nggak diremi sama si indukannya, jadinya saya mubazir, takutnya busuk ya si telurnya, tembugu atau cacing calang ya kalau di Jawa Barat disebutnya. Jadi sayang ya teman-teman. Jadi saya masukkan ke dalam inkubator ya. Udah saya tandain tuh per tanggal hari ini, tanggal 23 bulan 12 2021 ya teman-teman. Ini nanti saya akan masukkan. Ini sudah tanda tandanya A, B ya, karena nanti dibulak-balik ya teman-teman, sehari 2 kali. Nah ini udah saya senter. Jadi ini insya Allah ya, saya optimis ini akan menetas bagus ya teman-teman. Karena saya setiap hari melihat perkembangan untuk telur ini ya. Ya mudah-mudahan ya untuk ini semua ya teman-teman. Karena juga saya di sini baru mencoba untuk belajar meneteskan di dalam mesin penetes atau mesin inkubator ya teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan ya teman-teman. Karena kalau misalkan kurang paham nanti bisa kita bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan ya teman-teman. Nah itulah pengalaman saya ya teman-teman. Saya sih bukan menggurui, cuman saya hanya berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak pernah menggurui, ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan setiap harinya dan baru saya amati seperti ini ya teman-teman. Nih, ini per tanggal 23, ini pertil juga tuh, pertil ya. Ini juga pertil, ini telur-telur yang barengan itu yang tadi di dalam mesin inkubator atau mesin penetes ya teman-teman. Ini ada 1, 3, ada 6 ya teman-teman. Ini kita mau teteskan di dalam mesin penetes ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita akan masukkan ke dalam mesin penetes ya teman-teman. Ya. Oke. Nah ini udah saya tandain A, B karena supaya tahu
ya teman-teman. Oh ini belum dinamain AB-nya, saya lupa mungkin ya. Oke teman-teman, ini sudah kita masukkan semua ya si telurnya. Jadi ini ada 6 tadi yang saya baru masukkan, dan sebelumnya ada 4 ya. Jadi untuk total keseluruhan untuk telur yang saya masukkan ke inkubator adalah atau mesin penetes, yaitu adalah 10 ini butir telur ya teman-teman. Mudah-mudahan ini saya optimis akan jadi semua ya. Ini kenapa saya nggak masukkan ke yang telur yang baru saya masukkan, kenapa saya nggak masukkan ke si indukan mentok, karena takut mengganggu untuk telur-telur yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang ini kan ini udah seragam nih. Ini ada 9, ada 10, yang itu ada 9 ya. Jadi takutnya kalau misalkan sudah menetas si anakan yang yang udah lama itu, takutnya nggak mau dirami lagi sama si indukan mentoknya kalau misalkan si anak yang sudah menetas gitu. Jadi takut mengganggu telur-telur yang lain yang sudah dirami sama si indukan mentok. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti ini kita akan update terus ya teman-teman. Kalau misalkan sudah ini netes, pasti kita akan update di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman suka dengan video saya, silahkan teman-teman subscribe, like, comment, and share agar video saya berkembang dan maju ya teman-teman. Dan mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk para penontonnya. Dan apabila kurang paham, mudah-mudahan teman-teman paham ya teman-teman. Kalau misalkan saya ada salah kata, mohon maaf, dan saya salah pembahasan, mungkin ada yang lebih tahu, silahkan ya. Kita di sini bukan menggurui, teman, saya hanya meng-share berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang lebih tahu, mohon maaf, mungkin bisa meng-share ilmunya kepada saya supaya saya bisa mengevaluasi dari pengamatan yang saya amati setiap harinya ya teman-teman. Mungkin saya di sini tidak mau menggurui. Di sini saya hanya meng-share aktivitas saya, beternak saya, yaitu adalah mentok ya. Karena kemarin ayam sudah saya jual dan ini sisa 3 ekor tuh Bangkok ya. Tuh, sisa Bangkok 2 indukan dan 1 jago. Mungkin itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang saya kurang bisa dipahami. Yaitu yang saya sampaikan kembali. Kalau misalkan ada teman-teman yang lebih paham dengan apa yang teman-teman sudah ternak dan sudah berpengalaman, silahkan teman-teman share kepada saya agar saya juga bisa belajar untuk beternak mentok yang baik dan benar ya teman-teman. Oke teman-teman, ya saya infokan kembali, kalau misalkan teman-teman suka dengan video saya, silahkan teman-teman subscribe, like, comment, and share agar video saya berkembang dan terus bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan dan kurang dipahami. Mudah-mudahan teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Ardin Albert.